Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rista Ivanka, NIM 065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil project dan juga artikel yang sudah saya buat. Untuk yang pertama di sini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah sistem yang telah saya buat. Jadi untuk fitur-fitur yang ada di sistem yang saya buat, yang pertama ada login dan juga autentikasi pengguna, yang dimana pengguna harus menggunakan username dan password untuk mengakses sistem. Jadi sistem ini saya menggunakan JSON Web Token untuk mengamankan proses autentikasi sehingga hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses data aktivitasnya. Kemudian yang kedua ada dashboard utama. Jadi setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama, yang dimana dashboard ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan aktivitas dan menampilkan berbagai fitur utama yang tersedia di dalam sistem. Kemudian di sini juga ada input aktivitas. Jadi fitur utama sistem adalah pencatatan aktivitas. Pengguna dapat menambahkan aktivitas dengan mengisi nama aktivitas, kategori, durasi, dan tanggal pelaksanaan kegiatan. Kemudian di sini ada salah satu fitur yang dimana fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan atribut atau informasi tambahan pada aktivitas sesuai kebutuhan masing-masing pengguna. Jadi pada aplikasi pencatatan aktivitas umumnya, pengguna hanya dapat mengisi data yang dibutuhkan oleh sistem, seperti aktivitas, kategori, dan durasi. Namun pada sistem yang saya buat kali ini, pengguna bisa menambahkan field baru secara dinamis tanpa harus mengubah struktur database. Jadi misalnya di sini diisikan belajar MongoDB, kemudian di fieldnya bisa diisi terkait materi apa yang dipelajari, seperti itu. Kemudian ada juga manajemen aktivitas CRUD. Jadi setelah aktivitas disimpan, pengguna dapat melihat, mengubah maupun menghapus aktivitas yang telah tersimpan. Kemudian di sistem ini juga ada filter dan pencarian aktivitas, yang dimana sistem menyediakan fitur filter untuk memudahkan pengguna mencari aktivitas berdasarkan kategori maupun rentang waktu tertentu, sehingga data lebih mudah untuk ditemukan. Selanjutnya ada riwayat aktivitas. Jadi fitur riwayat aktivitas ini memungkinkan pengguna untuk kembali melihat aktivitas yang telah dilakukan berdasarkan periode tertentu. Kemudian ada juga target aktivitas. Jadi di sistem ini juga menyediakan fitur target aktivitas. Jadi pengguna dapat menggunakan target harian, mingguan, maupun bulanan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada juga monitoring progress target. Jadi setelah target ditentukan, sistem akan menghitung dan menampilkan progres pencapaian secara otomatis sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat ketercapaian target yang telah ditetapkan. Kemudian didukung dengan dashboard analitik yang digunakan untuk mengubah data aktivitas menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Kemudian dari sistem ini juga menyediakan ekspor data ke format CSV. Jadi pengguna dapat mengunduh seluruh data aktivitas yang tersimpan untuk digunakan dalam laporan maupun analisis lanjutan menggunakan aplikasi lain seperti Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya yang akan saya bahas adalah terkait artikelnya. Jadi yang pertama di artikelnya ini ada abstrak. Untuk isinya sesuai dengan template jurnal yang saya pakai, yang di dalamnya ada latar belakang, tujuan, metode pengujian, dan juga hasil. Kemudian di pendahuluan, seperti biasa di pendahuluan ada permasalahan. Jadi dituliskan permasalahan utama yang ditemukan itu apa, kemudian studi literatur, dan di sini juga ada beberapa research gap yang saya tuliskan, kemudian ada solusi yang ditawarkan, dan juga ada kebaharuan atau novelty. Kemudian ada tinjauan pustaka. Jadi di bagian ini cukup dijelaskan singkat terkait sistem informasi berbasis web, kemudian MongoDB, Barnstack, dan juga CWT. Untuk metode penelitian di sini pakai metode Web Development Life Cycle atau WDLC. Jadi untuk tahapan dari WDLC sendiri ini terdiri dari planning, perencanaan. Jadi di tahap planning ini sendiri dilakukan identifikasi masalah, kebutuhan sistem, tujuan penelitian, serta penentuan ruang lingkup untuk aplikasi yang akan dikembangkan.
Kemudian untuk tahap analisis, ini dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kemudian yang ketiga ada desain, jadi pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, database, antarmuka pengguna, serta API yang akan digunakan. Kemudian untuk development, pengembangan, jadi di tahap ini dilakukan implementasi sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat, dan teknologi yang digunakan ada React.js, Express.js, Node.js, MongoDB, dan juga GPT. Kemudian di metode penelitian ini juga ada testing, yang dimana setelah sistem dibuat dilakukan pengujian dengan black box testing. Dan tujuan dari pengujian ini adalah memastikan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian di sini ada juga maintenance. Untuk di bagian hasil dan pembahasan, isinya ada implementasi sistem. Jadi sistem berhasil diimplementasikan dengan beberapa fitur utama, yaitu login, pencatatan aktivitas, kemudian target aktivitas, dashboard analitik, dan juga export CSV. Kemudian yang terakhir di bagian kesimpulan ini ada hasil penelitian, kemudian ada kelebihan sistem, kemudian ada juga keterbatasan sistem, dan ada juga saran untuk penelitian selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.